Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat siang. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja? Sehat selalu ya, Nak ya? Dan selalu berbahagia ya. Ya. Untuk kali ini, Bu Titin akan melanjutkan materi yang lalu. Kalau yang lalu materinya adalah tentang gerak lurus beraturan. Maka sekarang ini Bu Titin akan jelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, di belakang nanti pada kesimpulan atau resum nanti akan ada penjelasan tentang perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Sudah siap anak-anak? Yuk siapkan buku kalian, buku paket sudah kalian pinjam dari sekolah kan? Ya, yuk sekarang kita mulai ya. Di sini gerak lurus berubah beraturan adalah GLBB, yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan percepatan yang selalu tetap. Kalau yang lalu kalian mempelajari tentang gerak lurus beraturan, di situ kecepatan yang selalu tetap. Tetapi kalau GLBB ini adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan percepatan yang selalu tetap. Kalau GLB kemarin adalah kecepatan yang selalu tetap. Nah, di sini salah satu contoh, beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah mobil melaju ke jalan yang normal. Kemudian ada gerak jatuhnya buah mangga. Kemudian kelereng menuruni bidang miring. Nah, kalau kemarin pada GLB, di situ kalian melihat gambar kereta api yang berjalan dengan kecepatan yang tetap. Begitu juga pada saat kalian berjalan di jalan tol misalkan. Yang lalu Bu Titin sudah beri ilustrasi seperti itu. Tetapi kalau GLBB di sini, ini adalah percepatannya yang selalu tetap. Nah, ini mobil melaju di jalan yang normal. Jadi kadang mobil itu melaju dengan kecepatan misalnya 80 km per jam, kemudian karena macet bisa menjadi 30 km per jam, misalnya begitu. Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Kemudian sekarang kita lihat pada rumus tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah posisi antara X dengan T, jarak dengan waktu. Nah, antara jarak dengan waktu, jarak ini sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini. Di sini X0 ini kalau kalian perhatikan mulainya kan dari sini, Nak. Ya kan? Ini adalah X0. Nah, tetapi kalau di sini tidak ada X0, ya, tidak ada mula-mula seperti ini, langsung dari 0, ini berarti tidak ada, ini adalah 0. Ya, jadi kalau jaraknya misalkan dari sini, maka ini adalah jarak mula-mula atau X0. Tetapi kalau tidak dari mula-mula ini, dari sini misalnya, ini adalah 0. Jelas ya? Nah, ini ditambah V0T. V0 ini adalah kecepatan dikalikan waktu ditambah setengah A ini adalah percepatan, T ini adalah waktu kuadrat. Nah, ini adalah posisi pada gerak lurus berubah beraturan. X sama dengan X0 plus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kemudian di sini ada percepatan. Nah, di sini percepatan ini antara A dengan T, antara percepatan dan waktu. Ternyata antara percepatan dan waktu ini akan dihasilkan percepatan sama dengan konstan. Maka grafiknya lurus seperti ini. Ya, ini adalah percepatan. Kemudian kalau di sini ada kecepatan. Nah, ini ada kecepatan. Kecepatan itu ini adalah V, kemudian dengan waktu. Maka V ini sama dengan V0. Ini ya, V0 ini ya. Kemudian plus A percepatan kali T. Ya, saya ulang sekali lagi.
ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau berdasarkan posisi antara X dan T, maka rumusnya adalah X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Awas ya, tadi ini adalah V0. Di sini jarak mula-mula, tapi kalau jarak mula-mulanya di sini maka ini adalah 0 di situ. Ya. Kemudian kalau percepatan ini adalah antara A dengan T ini, maka A ini adalah konstan, percepatannya adalah konstan. Sedangkan yang di sini ini adalah kecepatan V, ya, kemudian terhadap T, maka V ini sama dengan V0 plus AT. Paham anak-anak? Ya, perhatikan dulu beberapa saat sambil melihat buku paket yang sudah kalian siapkan di situ. Ya, jelas ya? Nah, terus kita lanjutkan. Nah, di sini gerak lurus berubah beraturan tadi ini dari awal tadi. Nah, ini adalah kecepatan tadi kan? Nah, kecepatan tadi adalah Vt sama dengan V0 plus At. Ya, kalau ini rumus kecepatan, maka ini adalah Vt sama dengan V0 plus At. Nah, kemudian kalau ini percepatan, maka A ini sama dengan delta V dibagi waktu. Nah, A ini kalau kalian perhatikan delta V ini adalah selisih. Nah, selisih antara Vt dikurangi V0 setelah menempuh kecepatan dalam waktu tertentu. Kemudian ini adalah kecepatan mula-mula, kemudian dibagi T waktu. Nah, kemudian ini jarak. Nah, jarak ini adalah S. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi sekali lagi, jarak ini adalah V0T, kecepatan mula-mula dikali waktu. Kemudian setengah A-nya ini adalah percepatan dikali waktu kuadrat ini. Hubungan khususnya bisa dilihat di sini. Maka Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Jelas? Jelas ya nak? Nah, nih, pahami sekali lagi kecepatan tadi. Rumusnya adalah Vt sama dengan V0 plus At. Percepatannya adalah A sama dengan delta V per T, di mana delta V ini adalah selisih antara Vt dikurangi V0. Nah, ini dibagi T. Kemudian kalau kita melihat jarak, maka ini adalah S, ya, sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Hubungan khususnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. A ini tadi percepatan, S-nya ini adalah jarak, V-nya ini adalah tadi apa? Kecepatan. Jelas anak-anak? Pelan-pelan ya, nanti kamu ulang lagi, diulang-ulang pasti kalian bisa. Ya, kalau kamu mau memperhatikan. Kemudian selanjutnya, ini adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini adalah salah satu contoh orang yang terjun payung itu ya nak ya. Ini jatuh bebas. Tapi di sini sebelum payungnya berkembang dia akan jatuh bebas. Tapi setelah payungnya berkembang ini akan dikendalikan oleh payungnya tadi. Tetapi kalau kalian perhatikan di sini satu contoh misalnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu kelapanya jatuh. Nah, pada saat kelapa jatuh ini, maka ini dari atas jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah, ke permukaan tanah. Maka jarak antara pohon kelapa yang atas itu sampai ke permukaan tanah ini adalah H. Jadi V0 sama dengan V. Ya. V0 ini sama dengan V dan jarak ini namanya adalah H. Tapi ingat, ini adalah jatuh ke sini, jatuh ke tanah. Berarti ada gravitasi bumi yang berpengaruh di sana kan? Ya enggak? Kalau kamu menjatuhkan sesuatu ke bawah, berarti ini ada
gravitasi ke bawah. Nah, jarak ini ya jarak ini namanya adalah H. Maka di sini rumusnya. Nah, ini. Sekarang kalian perhatikan di sini ada gerak jatuh bebas yang sering disingkat sebagai GCB, yaitu gerak benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari permukaan bumi. Tadi V0 sama dengan V tadi ya nak ya. Nah, contohnya ini adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya tadi. Ya, tadi kalau kalian perhatikan ini V0 sama dengan V, ya enggak? V0 sama dengan V. Nah, sekarang di sini benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal berarti ini hanya V saja. Nah, contohnya ini adalah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Kemudian persamaannya, nah. Sekarang perhatikan, percepatan itu sama dengan A. Nah, sekarang kalau jatuh tadi ada kaitannya dengan gravitasi bumi, maka di sini A ini sama dengan G. A ini adalah percepatan, G ini adalah gravitasi bumi, berarti A sama dengan G. Nah, kemudian kalau kita melihat kecepatan di permukaan tanah, maka ini adalah V, ini rumusnya adalah kuadrat 2GH. G tadi ini gravitasi bumi yang biasanya ini sudah dirumuskan ya. Nanti di belakang Putri jelaskan dengan hitungan atau dengan angka 10 meter per sekon. Kemudian hanya ini adalah tadi jarak dari atas sampai jatuh ke tanah tadi ini adalah. Kemudian waktu yang untuk sampai ke tanah. Nah, kalau kita menghitung waktu, maka ini T sama dengan kuadrat 2H per G. 2H tadi adalah ya, jarak antara pohon kelapa yang atas sampai permukaan tanah. G-nya ini adalah gaya gravitasi. Nah, ini sekarang lihat. Di sini kalian perhatikan. Gerak jatuh bebas ini merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Ya. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Tadi A sama dengan G. Biasanya G ini sudah ada angkanya, nak. Adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau detik kuadrat. Ya, maka ini bisa bulatkan menjadi 10 meter per detik kuadrat atau per sekon kuadrat. Ingat kan, sekon itu sama dengan detik. Ya. Nah, ini adalah kalau kalian perhatikan, kalau kalian bergerak naik mobil, itu sumbunya kan sumbu X kan, mendatar kan? Nah, tetapi kalau gerak jatuh bebas ini adalah ke bawah. Jatuhnya ke bawah begini. Maka ini sumbunya adalah sumbu Z. Yang lalu pada gerak lurus seperti ini sudah jelaskan ya. Nah, ini kalau ini gerak jatuh bebas, maka ini sumbunya adalah sumbu Y. Sekarang perhatikan ke sini. V sama dengan V0 min GT atau dikurangi GT. Nah, ini Z. Nah, Y ini sama dengan Y0 mula-mula ditambah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. G-nya tadi gaya gravitasi. Ya. Kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G. Ya, kemudian dikalikan ini. Kalau ada selisih ini tadi, ada jarak tadi Y dikurangi Y0. Nah, jelas ya. Jadi ini gerak jatuh bebas ini V sama dengan V0 dikurangi GT, Y-nya adalah Y0 plus V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Kemudian V kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G dikalikan Y, kemudian dikurangi Y0. Ya. Nah, ini kalau mengambil hati-hati mengambil acuan. Kalau arah positif
Kalau arahnya ke atas sama positif, kalau arahnya ke bawah ini adalah negatif. Sama kalau X, kalau ke kanan adalah positif ya kan, kalau ke kiri itu adalah negatif. Tetapi kalau ini, kalau sumbunya adalah Y, maka ke atasnya yang positif, ke bawahnya adalah yang negatif. Ya, paham anak-anak? Terus sekarang, ini ada contoh soal sekarang. Di sini sebuah mobil bergerak. Ini bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Nih, mobil bergerak. Nah, bergerak 27 km per jam. Maka ini adalah V mula-mula. Ya, ini adalah V0-nya di situ. Kemudian dipercepat dengan percepatannya berapa? Ini adalah 2 meter per sekon. Ini adalah A-nya. Kemudian jarak yang ditempuh selama 5 detik. T-nya adalah 5. Nah, sekarang kita coba jawab di sini. V0 berapa? Ini kalian harus tahu kan, kelas 7 sudah dipelajari tentang satuan internasional ya. Nah, di sini 27 km per jam, maka kita jadikan dulu meter per sekon. Kalau ini 27 km, berarti ini ada 27.000 meter dibagi 1 jamnya adalah 3.600 kon. Maka di sini sama dengan 7,5 meter per sekon. Jelas ya? Ya, ini disesuaikan dengan satuan internasionalnya dulu. Internasional untuk jarak adalah meter per sekon. Nah, kemudian di sini X0 jarak awal. Jarak awal ini adalah 0. Ya kan? Nah, A-nya berapa nak tadi? A-nya adalah 2 meter per sekon. Waktunya berapa tadi? Adalah 5 detik atau 5 sekon. Maka di sini kalau tadi kecepatan rumusnya adalah V0 ditambah AT. Ya, V0 ditambah AT. V0-nya berapa tadi? 7,5. Kemudian A berapa A? A2 ya kan? Kemudian T-nya 5. Ini bukan koma ya nak ya. Ini adalah kali ini. Ya, dikalikan titik ini. 2 dikali 5. 2 dikali 5 10 ditambah 7,5. Ini sama dengan 17,5 meter per sekon. Paham sampai di situ? Ini adalah kecepatannya nak. Ya, kecepatannya pada jarak mula-mula. Di mana jarak mula-mula adalah 0. Itu adalah V0 sama dengan 7,5 meter per sekon. Kemudian sekarang kita lihat jaraknya. Jarak adalah X. X ini adalah X0. X0 tadi 0 kan? V0 itu berapa? V0 ini sama dengan 7,5 dikalikan T. T-nya berapa nak? T-nya adalah 5. Kemudian ditambah setengah. A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 2. Kemudian T-nya tadi adalah 5 kuadrat, maka hasilnya adalah 62,5 meter. Nah, saya ulang, ini ya kalau jarak tadi rumusnya adalah X sama dengan X0 plus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Maka ini X0-nya adalah 0. V0-nya adalah 7,5, T-nya adalah 5, ditambah setengah, A-nya berapa? A-nya adalah 2, T-nya adalah 5 kuadrat, hasilnya adalah 62,5. Paham anak-anak? Nah, paham? Di sini ya. Nih, ini adalah ini. Pada jarak X0, X mula-mula adalah 0 ya.
Kemudian V0-nya adalah 7,5 meter per sekon. Kemudian jarak tadi dipercepat tadi, ya. Kemudian di sini X-nya, nah X-nya di sini 62,5. Nah, V-nya ini adalah 17,5 meter per sekon. Jelas? Jelas ya nak ya? Pahami dulu untuk soalnya. Sudah? Nah, sekarang ke sini nak. Nah, ini adalah persamaan gerak lurus. Pada persamaan gerak lurus ini adalah gerak lurus, ada gerak lurus beraturan. Ya kan? Ini ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan tadi cirinya kecepatan tetap, V-nya tetap. Tetapi kalau di sini tadi lihat percepatan tetap. Jadi kalau A adalah percepatan, V ini adalah kecepatan. Cirinya yang membedakan antara gerak lurus dengan gerak lurus berubah beraturan, kalau V ini tetap, kalau GLBB ini adalah A-nya yang tetap. Ya, A-nya yang tetap. Nah, ini. Sekarang kita lihat dulu dari GLB ini, nah. Tadi kemarin ya kita sudah mempelajari rumus persamaannya V sama dengan S dibagi T. Tetapi kalau kita melihat jarak, maka jaraknya adalah S0 ditambah VT. Ya, ditambah VT. Ya. Terus sekarang kita lihat pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini ada dua nih. Nah. Ada dua. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, sekarang kamu lihat persamaannya di sini. Persamaannya di sini, kalau ini dipercepat, maka V sama dengan V0 plus AT. Ya, kemudian jaraknya adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sedangkan V kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, pahami di sini. Nah, sekarang ini yang dipercepat. Kalau itu diperlambat, maka rumusnya ini sini adalah min. Dikurangi di situ. Kalau dipercepat tadi adalah V0 ditambah AT, maka ini kalau diperlambat adalah V0 dikurangi AT. Nah, kemudian kalau S pada dipercepat tadi V0T ditambah setengah AT kuadrat, maka S ini adalah V0T dikurangi setengah AT kuadrat. Ini adalah V kuadrat tadi sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S, maka ini V0 kuadrat dikurangi 2A kali S. Jelas? Nah, ini contohnya ini dipercepat tadi adalah gerak jatuh bebas, gerak jatuhnya buah kelapa dari atas pohon. Maka ini rumusnya adalah VT sama dengan G kali T. Ya, kemudian H di sini rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat ini sama dengan 2GH. Sedangkan kalau gerak vertikal ke bawah, ini VT sama dengan V0 plus GT. Hanya ini sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ya kan? Ini jatuh bebas, maaf. Jatuh bebas itu tadi seperti yang terjun payung tadi. Yang vertikal ke bawah ini. Nah. Ini yang tadi kelapa jatuh tadi. Ya, ini VT2 sama dengan V0 plus 2GH. Sedangkan kalau yang di sini, ini adalah yang ke atas. Kalau kita melempar ke atas, berarti itu geraknya diperlambat kan? Kalian melempar bola ke atas. Dibanding kalian melempar bola ke bawah. Nah,
kalau ke bawah ini vertikal ke bawah, kalau ke atas ini vertikal ke atas. Maka rumusnya ini lihat. Nah, ini tadi fenol plus GT. Ya kan? Nah, ini fenol min GT. Hanya ini adalah fenol T plus setengah GT. Kalau dipercepat, maka ini fenol T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini T kuadrat sama dengan fenol plus 2GH, maka ini adalah fenol min 2GH. Jadi kalau ke atas itu adalah diperlambat, ke bawah itu dipercepat untuk vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Ya, pahami dulu. Nah, jadi gerak lurus berubah beraturan, ini gerak lurus beraturan. Ya, jelas ya nak ya? Nah, sekarang kita lihat di sini latihan soal. Latihan soal ini coba kalian tulis dulu. 3 soal ini coba kamu kerjakan dulu. Soal nomor 1, sebuah benda bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon selama 5 menit. Maka 5 menitnya ini dijadikan apa nak? Dijadikan sekon dulu kan? Kemudian berapa jarak yang telah ditempuh? Ini yang ditanyakan adalah jarak. Ya, yang ditanyakan adalah jaraknya. Nanti terapkan rumus yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian yang kedua, ini dalam waktu 6 detik. Ini sudah 6 sekon ya. Sebuah benda bergerak menempuh jarak 720 meter. Di sini ditanya kecepatan. Kecepatan benda tersebut berapa di situ? Ya. Kemudian yang ketiga, sebuah mobil di jalan tol bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti kecepatan tetap GLB kan ini nak 90 km per jam. Nah, ini jadikan meter per sekon dulu selama 15 menit. Nah, berapa meter jarak yang telah ditempuh oleh mobil tersebut? Ya, soalnya kalian kerjakan dulu. Ini 3 soal ini tulis dulu soalnya. Ya. Tulis dulu. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon selama 5 menit. Berapa jarak yang jarak yang telah ditempuhnya? Kemudian soal yang kedua dalam waktu 6 detik, sebuah benda bergerak menempuh jarak 720 meter. Berapakah kecepatan benda tersebut? Kemudian sebuah mobil di jalan tol bergerak dengan kecepatan tetap 90 km per jam selama 15 menit. Berapa meter jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Ini PR ya nak ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya yang nanti Bu Tintin akan jelaskan tentang gerak pada manusia. Nah, gerak pada manusia nanti itu kita akan mempelajari di dalam tubuh kita itu ada rangka, ada sendi, ada otot. Nah, sebelum itu coba nanti kamu pelajari terlebih dahulu dengan membaca buku paket. Setelah itu nanti pada pertemuan selanjutnya Bu Tintin akan jelaskan tentang gerak pada manusia. Jelas anak-anak? Bisa mengikuti apa yang disampaikan Bu Tintin? Insya Allah pasti bisa ya. Sudah? Nah, kalau begitu materi pelajaran untuk GLBB sudah selesai. Kalian coba pelajari dengan mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan Bu Tintin. 3 soal ini saja. Ya, 3 soal ini saja. Besok kita akan bahas. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan bisa kamu tanyakan, bisa ke teman kalian, bisa ke Bu Tintin ya. Bisa kalian melihat buku. Ya. Sudah ya nak ya? Ya, sudah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq.
Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik di rumah, jaga protokoler kesehatan kalian ya nak ya. Tidak usah berbondong-bondong jalan-jalan keluar, tetap selalu menggunakan masker ya.